Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Gigi Beni Benyamin, M.Biotek dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, sebagai pengampu untuk dosen dengan mata kuliah dari Departemen Dental Material and Teknologi, sebagai pengampu modul dari dental material dan teknologi ini, antara lain mengajarkan atau kita melakukan biasanya skill lab gitu untuk materinya alloy atau logam gitu. Dan untuk dari Departemen Dental Material dan Teknologi biasanya berisikan tentang materi yang dipakai di kedokteran gigi, antara lain logam, auxiliary dan resin komposit biasanya, kemudian abrasif dan sifat-sifat materialnya, semen dan lain-lain, kira-kira itu nanti akan terbagi. Pembelajaran mulai dari biasanya berisikan tentang kuliah dan praktikum gitu. Untuk mahasiswanya akan diperkenal dipakai di kedokteran gigi gitu, kira-kira gitu. Dan untuk mengenal sifat-sifat dari dental material ini digunakan biasanya adalah materi-materi yang berhubungan dengan semua bahan yang biasanya dipakai di kedokteran gigi, yaitu antara lain biasanya adalah logam, kemudian dari bahan lain adalah resin komposit, bahan pengikat dan lain-lain, bahan abrasif, semen, apa yang dipakai untuk semen dan bahan tambal lainnya. Itu biasanya dilakukan di awal-awal pengenalan mahasiswa untuk ilmu-ilmu lain di kedokteran gigi. Pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan dengan biasanya sifatnya adalah perkuliahan dan yang berisikan tentang teori, basic tentang material, sifat-sifat material dan penggunaannya di kedokteran gigi, sekaligus sejarah alat atau bahan itu diciptakan atau dipakai biasanya itu disampaikan, dan kemudian diberikan juga kepada mahasiswa bahwa yang berlaku atau saat ini dipakai untuk mahasiswa adalah bahan-bahan yang terbaru, kira-kira gitu. Untuk pemberian kuliah langsung diberi biasanya waktu tanya jawab untuk mahasiswa, sehingga biasanya setelah diberikan materinya diberi waktu sejenak untuk diberi pertanyaan dan diskusi kepada mahasiswa, untuk nantinya biasanya di akhir kuliahnya baru dilakukan biasanya adalah sebagai post test gitu. Jadi untuk dari dental material sendiri ada beberapa dari rekan-rekan yang memberikan biasanya pretest atau post test, tapi saya lebih memakai biasanya untuk post test, dilakukan untuk mengecek sampai di mana mahasiswa menguasai apa yang sudah diberikan, untuk nantinya biasanya akan disampaikan di kuliah berikutnya apa yang ada sebagai kekurangan dan yang diketahui oleh mahasiswanya. Untuk yang pasti, untuk tes yang sebagai pegangan atau untuk sebagai apa, itu biasanya adalah tes di pertengahan semester dan yang paling di akhir semester, itu sebagai acuan untuk para mahasiswa bahwa mereka sudah menguasai atau tahu tentang bahan-bahan yang atau materi yang disampaikan oleh para mahasiswa selama semester yang berlangsung, dan itu dijadikan acuan sebagai tingkat pengetahuan mahasiswa itu tentang materi yang disampaikan oleh dosen ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwata illa billah. Hari ini kita ketemu lagi untuk kuliah
dental material. Kebetulan saya bahasnya alloy. Alloy itu adalah logam campuran ya, jadi ataupun apa, tapi intinya adalah logam. Dan tidak mungkin logam itu sendirian. Jadi misalnya emas, misalnya nih mau beli di Johar atau dimanapun gitu, nggak ada yang namanya emas itu emas murni satu bagian gitu, nggak ada. Apalagi yang dipakai di industri untuk pelajaran dan seterusnya, itu hampir semuanya jadi di semester ini sekali lagi kebetulan saya mengampu dari dental material. Kebetulan Dokter Dian itu juga Dokter Dian, saya, kemudian Dokter Eko, dan ditambah satu lagi adalah dokter yang cewek siapa namanya? Dokter Yuli. Nah, Dokter Yuli itu kebetulan sebagai pengampu dental material. Dan sudah dibagi. Kebetulan Dokter Diannya ini saat ini tidak sedang berkonsentrasi di S3, jadi sebagian besar dipecah-pecah untuk pelajarannya ke saya dan teman-teman lainnya gitu. Kebetulan saya kedapatan bahan alloy kebetulan. Kalau bahan ini secara teknis gitu ya, ilmu logam ini itu siapa sih yang make gitu, mulai dari industri, seni, industri itu macam-macam, mulai industri mobil kayak mau industri laptop misalnya atau komputer, dan semuanya hampir semuanya make alloy. Jadi bisa dibayangkan hampir semuanya pakai logam maksud saya gitu. Dokter umum bisa makainya, tapi sayangnya di kedokteran gigi kita bisa mulai dari membuat sampai memanipulasi logam ini. Apa aja sih contohnya gitu yang dipakai gitu di alloy ini di kedokteran gigi? Misalnya dipakai untuk gigi palsu logam misalnya, atau misalnya kawat stenelan yang gigi palsu itu yang kemarin ditekuk-tekuk pas praktikum gitu ya, itu kalau itu misalnya itu pakai kawat jemuran, bisa enggak itu? Mungkin akan melihat-lihat enggak karuan kan, sehingga diperlukan ilmu yang kira-kira kita harus menguasai. Ini logam ini bisa nggak dipakai? Kalau misalnya enggak, dia untuk dipakai masuk ke orangnya keracunan enggak itu. Nah itulah bedanya kira-kira antara kita sama industri-industri lainnya. Sudah kita masuk dunia industri, habis itu masuk ke kedokteran lagi. Ketoknya pantas ora sih secara kedokteran dipakai gitu kira-kira. Kalau digigit dia melewat enggak sih gitu misalnya, dan seterusnya kira-kira gitu. Jadi bahan tambal ini alloy, rata-rata bahan tambal dulunya alloy. Satu bahan ini alloy ini, logam campuran ini bisa dipakai di segala macam untuk yang sekarang ada di kedokteran gigi. Yang paling sering adalah salah satunya ada yang pakai bracket, pakai ya. Nah itu logam. Tiap industri pasti punya ciri masing-masing gitu. Logam yang dipakai ini untuk bracket gitu, satu sifatnya apa sih, dia kaku gitu. Kemudian dia kuat kalau dia ditarik atau digerakkan gitu, yang gerak bukan gigi, dia bisa menempel sama gigi lah kira-kira. Sehingga logamnya dibuat tidak sembarangan, tapi dia punya bahan tempel yang nantinya bisa nempel di gigi gitu, kira-kira gitu. Ini salah satunya kuliah ya. Jadi alloy atau logam campuran ini yang kita sebut logam campuran itu punya sifat dan strukturnya, yaitu ini definisinya adalah campuran dua atau lebih. Karena sekali lagi tadi seperti yang saya jelaskan di awal, itu adalah sekali lagi logam yang mandiri sendirian. Hanya logam aja, emas saja, kuprum aja, perak saja, dan seterusnya, itu hampir tidak pernah ada atau hampir tidak pernah dipakai di dunia industri. Pasti akan dicampur gitu. Emas yang kalian pakai, jam yang saya pakai misalnya gitu, ada logamnya enggak sih? Ada, mungkin sedikit dan seterusnya. Kemungkinan bahkan emas itu yang kalian pakai itu juga tidak murni 100% itu adalah emas, pasti dicampur untuk agar dia
satu kuat, dua dia bisa dibentuk, tiga dia tahan tekanan, tidak berubah misalnya, dan seterusnya. Warnanya juga dia juga bagus, misalnya kuning emas gitu. Kalau sudah dipakai terus tiba-tiba korosi misalnya jadi hitam, berarti emasnya emas yang agak jelek gitulah, kira-kira gitu. Nah, untuk sifat-sifat alloy ini sangat bergantung pada baik secara fisik, kimia maupun yang lain-lain. Jadi secara perlakuan termis dia tergantung mempengaruhi atau dipengaruhi. Kemudian perlakuan mekanis, jadi tekanan, gerakan dan seterusnya, dia juga akan terpengaruh atau dipengaruhi. Kemudian ini semuanya sangat bergantung pada komposisinya. Jadi kalau kita misalnya pengennya etok-etok logam gitu ya, silahkan aja. Ada nggak logam yang bisa dimakan? Bisa saja gitu. Tapi ya nggak mungkin logamnya logam penuh gitu, misalnya besinya besi jemuran gitu, atau kursi itu bentuknya enggak. Mungkin dibentuk seperti itu, dikasih logam, sedikit logam agar kuat, kemudian setelah itu bisa dicerna sama badan, itu masih mungkin untuk diproduksi, kira-kira gitu ya. Itu lanjut untuk pengolahan logam industri ini yang semuanya di dunia ini, sekali lagi kedokteran gigi ini semuanya masuk industri, entah itu industri kesehatan, kayak industri rumahan, kayak industri berat, alat berat, industri untuk produksi dan seterusnya. Itu semuanya kita akan masuk ke lingkaran ini gitu ya. Ada biji-biji logam mulai dari pembakaran atau pemanasan, rata-rata biasanya dia secara fisik untuk perubahan bentuk dan seterusnya, perubahan sifatnya, dia akan lewat dari pembakaran atau dibakar atau dipanaskan gitu. Seberapa suhunya, nah itu sangat tergantung pada industri itu. Kalau dirasa cukup di 100 derajat, ya dia akan diproses atau dibuat diproduksi sekian. Tapi kalau misalnya dia butuh yang lebih keras lagi, dia akan diproduksi dicampur yang tidak lembek, logamnya yang sangat keras itu diperbanyak dan dia akan menjadi lebih kuat, sehingga pada saat suhu ruangan dia tidak lembek atau tidak berubah bentuknya gitu ya. Untuk pencetakannya juga itu bisa, biasanya kita dengan alat-alat cetak. Kalian sudah belajar untuk nyetak sudah ya? Sudah ya. Sebetulnya alat-alat untuk cetak yang antara kita dan industri yang lain hampir sama gitu, kira-kira gitu. Kita bisa sih nyetak misalnya bentuk apa yang saya pegangnya apa namanya, remote misalnya gitu, dicetak. Yang jadi masalah adalah setelah ini dibuka cetakannya terus diisi bahan cetak, bentuknya sama enggak gitu. Nah yang jadi masalah adalah itu bahan-bahan seperti itu. Misalnya bahan cetak itu, misalnya setelah dibuka, ini saya simpan cetakannya, berubah enggak bentuk yang akan ada. Nah itu yang harus dicatat dan biasanya dijadikan untuk patokan ini boleh dipakai. Khusus untuk di kedokteran atau kedokteran gigi ini, kalau ini masuk ke badan atau masuk mulut gitu, bisa nggak dimasukin situ gitu. Nah yang jadi masalah adalah di situ bedanya dengan industri lain, kira-kira gitu. Sehingga kita perlu penyesuaian kira-kira. Apa sih yang biasa dipakai untuk nyetak misalnya gitu? Salah satunya adalah alginat gitu. Lainnya ada nggak? Bisa nggak kalau dicetak kita pakai semen gitu? Bisa aja. Yang jadi masalah begitu semennya diambil, sak gigimu lepas juga gitu. Yang jadi masalah ada di situ. Sehingga bentuk-bentuk seperti itu yang kita perlukan adalah penyesuaian kebutuhan dan penyesuaian bentuk hasilnya. Hammering itu apa sih? Kalau lihat tukang besi atau di dunia industri itu ditutuk sampai dia bentuknya bentuk tertentu gitu. Jadi misalnya pengen bentuknya tipis gitu, itu akan ditutuki sampai sampai ukuran tertentu, sehingga
kira-kira volumenya tertentu kira-kira gitu, atau susunannya dia akan jadi tertentu gitu. Misalnya besi jemuran misalnya gitu. Nek mbok tutui, kalau ditutui gitu dia akan jadi satu kan gitu. Mbok tambah lagi di atasnya, mbok tutui lagi dia akan jadi satu lagi, misalnya jadi 100 tumpuk gitu, mbok tutui lagi dia akan jadi padat. Terus habis itu kalau mbok itu jadikan kursi gitu, bisa nggak? Mungkin tidak. Dia harus mbok bentuk lagi, mbok tutui lagi sampai dia sampai ke ukuran bentuk tertentu dan namanya sifatnya itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Satu lembar kawat nggak akan mungkin misalnya jadikan tempat duduk gitu kan. Tapi kalau itu ada 1000 lembar kawat mungkin bisa. Tapi kalau 1000 lembar kawatnya itu cuman mbok diamkan aja gitu, mungkin dia nggak akan bisa jadi tempat duduk. Itu harus disatukan, dipadatkan, dijadikan satu, baru itu nanti bisa jadi bahan tempat duduk misalnya gitu. Sama untuk gigi juga sama, kira-kira gitu. Itu bisa nggak sih gigi yang didudui gitu terus jadi di gigi? Dahulu sebelum industri seperti ini gitu ya, sudah maju dengan alat-alat industri masih ada, tapi saat ini sudah kita pakai alat kira-kira gitu. Didudui nggak? Ada sebagian yang didudui ada, masih ada, tapi sekarang rata-rata sudah di pabrik biasanya rata-rata gitu. Dan kalau dilapis-lapis gitu, ya itu yang saya ceritakan tadi itu, kita tidak dari berbagai macam besi, sifatnya kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang atas agak lembek tapi di badannya, di tengahnya kita butuh yang sifatnya keras, tidak bisa dibengkokkan dan seterusnya. Mungkin pencampuran itu sesuai dengan yang kita butuhkan, pencampuran, pengukiran, atau bisa yang lain adalah besi-besi tadi dikumpulkan kemudian bentuknya tidak dibakar dirian tapi diukir, dibentuk jadi yang kita butuhkan kira-kira gitu kan. Itu banyak, misalnya sekali lagi misalnya HP mau mbok jadiin bentuknya, misalnya bentuknya jadi tangan, sangat mungkin bisa aja. Ini cetak, bahannya dari logam semua, bentuknya jadi bentuk jari gitu, ya sah-sah saja. Itu kan selera pribadi. Demikian juga kalau ini jadinya di kedokteran gigi. Kalau logam itu misalnya bentuknya pengen sesuai dengan lubang tertentu, bentuk tertentu, kemudian kita bentuk dengan entah itu mbok ditutui kemudian dihaluskan, dan terakhir adalah di pengukiran gitu, sangat mungkin. Di antara itu semua campuran kebutuhan atau tindakan itu intinya adalah tujuannya adalah pemakaian atau bahan pengganti kira-kira gitu. Gitu sampai di sini kita tengok ada yang ditanyakan enggak kira-kira? Belum ada. Silakan lanjutkan lagi Mas. Ya. Jadi ini grafik untuk pengolahan logam gitu. Jadi secara teknis terus terang diagram ini terus terang mungkin bisa beda-beda tiap saat gitulah kira-kira gitu. Karena apa sih? Karena industri sudah sangat maju sehingga saat ini beberapa tahapan mungkin akan dilompati, tapi secara garis besar seperti ini gitu. Jadi kalau mineral itu biasanya di alam gitu ya, ditambang misalnya, entah itu di sungai, entah itu di manapun itu di alam diambil, kemudian ditambang diambil, setelah itu bijinya itu diapain sih? Dipekatkan, artinya dipisah-pisah sehingga jadi akan terpisah jadi logam. Barang A punyanya A semua, B juga B, sehingga dia jadi lebih pekat. Oh ya, ini punyanya logam X gitu misalnya gitu. Kemudian diekstraksi. Kalau kalian lihat misalnya orang yang nambang emas, di samping-sampingnya itu ada pasti biasanya juga nambang, biasanya tidak resmi itu cuman di sungai, ngambil air sungai dipilih-pilihin gitu, yang pasir dibuang. Nah biasanya kadang-kadang kalau untung dia dapat ada beberapa yang ini logam. Di antara logam, kalau berat kan logam gitu kan, udah kelihatan.
terus logam apa, tinggal dia akan milih. Nah kalau untung dia mungkin dia dapat emas kira-kira gitu. Setelah itu dan selanjutnya setelah itu dilebur biasanya. Kalau sudah dilebur logam yang sama atau logam yang dibutuhkan, jadi tidak, kalau emas ya tidak emas stok gitu, biasanya tambahin besi dikit gitulah kira-kira biar agak keras. Dia dicampur jadikan industri, kemudian baru diproduksi, diukir bentuknya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Itu sama, itu nanti akan muter lagi kalau dia mau di apa namanya diproduksi lagi. Setelah itu dia pasti jadikan limbah, balik lagi. Kalau selama logam itu masih baik, dia akan dipilah-pilah lagi, disesuaikan industri yang dibutuhkan lagi, kira-kira gitu. Next, ini untuk diagram tadi gitu. Jadi apa sih tahapan-tahapannya gitu? Tahapan-tahapannya itu adalah satu adalah pemekatan. Pemekatan tuh biar pekat artinya yang sejenis biasanya dicampur jadi satu. Yang sifatnya untuk bagian luar dia akan dipisahkan, bagian dalam misalnya dia akan dipisahkan masing-masing diproduksi, baru setelah itu digunakan persis untuk sesuai kebutuhan gitu. Untuk pengeringan dan pembakaran, ngapain sih tidak dikeringkan dan dibakarkan? Pengeringan itu biar dia terpisah dari biasanya oksigen gitu. Karena kalau dia oksigen sifatnya kan kebakar gitu kan. Nah ini dia dipisahkan dari dikeringkan dulu biar dia bentuk aslinya dia akan terlihat gitu kan. Setelah itu baru dibakar atau dimurnikan biasanya gitu. Sehingga yang nantinya sisa betul-betul yang dibutuhkan kira-kira gitu. Dimurnikan kan ini terakhir adalah kita logam yang dibutuhkan itu dimurnikan, dan biasanya diperlukan juga untuk yang terakhir biasanya kalau misalnya belum murni itu dibakar ulang sampai dia hanya logam tertentu yang sesuai kebutuhan yang untuk diproduksi. Next, Mas. Udah berapa jam ini? Udah ya? 20. Pas ya. Dan kira-kira ada kesimpulannya nggak? Kesimpulannya, itu pelajarannya sih suwi, nek nerangke iki rak barbar. Kalau nggak salah kan yang lain juga ada kesimpulannya juga sebenarnya. Oh ya, wis. Ya. Sebelum kesimpulan tanya jawab dulu kita aja. Etok-etoknya takon. Baik, terus terang ini ilmunya sangat panjang dan mungkin lama, kompleks biasanya, karena bukan hanya ilmu murni secara kimia, saya butuh reaksi kimia aja, tidak, macam-macam. Di sini industri kedokteran itu sedikit lebih naik daripada industri logam saja yang nanti dia ini sudah sampai kebutuhan, bisa nggak ini dipakai untuk di kesehatan, kira-kira gitu. Kemudian nanti dibutuhkan, kedokteran gigi ini beda nih sama orang tulang misalnya gitu, kan ada nih tulang patah disambung pakai besi gitu misalnya gitu, kayak Gatot Kaca misalnya gitu. Gigi sama pakai logam gitu kan, cocok nggak dipakai di situ? Zaman dulu mungkin masih orang tidak malu atau bangga dengan gigiku dari emas gitu, kira-kira gitu kan. Kalau giginya dari emas, iya bagus itu. Tapi kalau itu emasnya emas murni, bubar lah, digigit pasti akan meleot gitu loh. Kalau dia untuk makan dan seterusnya, mungkin akan tertelan gitu kan. Nah itu bedanya sama orang industri, orang kesehatan dan seterusnya. Setelah itu kalau itu misalnya dipakai dalam waktu yang lama, nempel di mulut, ngeracunin enggak gitu kira-kira, mungkin akan beda lagi. Nah itu dipilih satu-satu. Yang terakhir adalah
ini mahal enggak sih gitu biasanya gitu. Oh ya. Dokter izin bertanya tadi kan sempat dijelaskan kalau proses pembuatannya itu ada yang bagian harus dikeringkan. Nah itu tadi tujuannya itu kan untuk menghilangkan oksigen. Nah penghilangan oksigen itu tujuannya untuk apa ya dokter? Sekian, terima kasih. Baik, sekali lagi siapa tadi? Amanda ya, oke. Dari Amanda dia tanya kalau tujuan dari dikeringkan tuh kenapa sih? Jadi satu sifatnya dari air itu adalah dia akan makan oksigen kira-kira, menggandeng oksigen kira-kira. Oksigen bedanya apa sih kalau misalnya dia digabung sama emas, sama logam, itu tuh ngapain sih misalnya oksigen dengan logam gitu? Sifatnya dia akan korosif. Korosif itu ngapain sih? Korosif itu artinya dia dimakan, kemudian dia menguap kira-kira gitu. Dia oksigen sifatnya sekali lagi, selain dia dibakar gitu, dia terus habis itu kalau sudah dibakar dia pasti akan lepas sebagian atau seluruhnya dari yang terbakar itu kira-kira. Itu salah satu sifatnya oksigen. Air itu adalah salah satu yang mengandung oksigen. Sama enggak sih sama oksigen yang ada di luar? Agak sedikit beda karena air dia ada berat dan seterusnya. Intinya dia butuh bentuk dan tempat tertentu. Bedanya apa? Dia akan bisa nempel di tempat tertentu kalau ada airnya kira-kira gitu. Sekali lagi oksigennya misalnya nempel di air gitu kira-kira. Air kan seperti H2O kan kira-kira gitu. Nah, kalau itu H2O itu nempel di satu tempat dalam waktu yang lama, apa yang terjadi? Dia akan bereaksi kimia dengan daerah setempat. Kalau bereaksi kimia ngapain sih gitu misalnya gitu. Tergantung yang ada di kimia di tempat itu gitu. Kalau dia ada oksigennya, dia biasanya akan diikat gitu lah. Kalau dia diikat berarti sifatnya yang ditempel itu akan berkurang, berubah atau berkurang. Kira-kira gitu. Sehingga tidak diperkenankan zat-zat yang sifatnya agak itu bentuknya tidak harus air yang nempel secara bentuknya cairan seperti itu enggak, tapi mungkin akan lebih padat dan agak lebih mudah nempel tapi dan bertahan lama. Itu biasanya yang dihilangkan kira-kira gitu.